Salam sejahtera saudara, apa kabar saudara? Semoga di Jumat Agung ini, saudara selalu diberikan tubuh yang sehat dan dalam perlindungan Tuhan, serta kesediaan saudara mengambil bagian sejenak di program Marturia Ministry ini, diberkati Tuhan dan mendorong saudara untuk semakin berpengharapan pada Kristus. Bagi saudara warga jemaat Marturia Lampung yang menerima anugerah Tuhan melalui pertambahan usia lahir, yakni Saudara Nicholas Delvier Loli, semangat merayakan hidup saudara. Kiranya anugerah Tuhan ini memampukan saudara untuk hidup semakin mendekat dan melekat pada kasih Tuhan. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari mengawalinya dalam doa. Dalam kami menghayati sengsaramu di Jumat Agung ini, Engkau setia menyapa kami lewat firman-Mu. Bapa, arahkanlah setiap hati untuk menyambut-Mu dalam syukur, serta tuntunlah pikiran kami untuk mengerti kehendak-Mu itu. Amin. Injil Matius pasal 27 ayat 32 hingga 44 menyatakan, ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebutkan alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala. Mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari. Selamatkanlah dirimu jikalau engkau anak Allah. Turunlah dari salib itu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia, dan mereka berkata, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel. Baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya pada Allah, baiklah Allah menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya, karena ia telah berkata, aku adalah anak Allah. Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Demikian pembacaan Alkitab. Perjumpaan dengan seseorang dari Kirene bernama Simon menjadi awalan untuk memulai kisah penyaliban Yesus. Meski kemudian berujung pada tindakan paksa yang harus dialami Simon untuk memikul salib Yesus. Jika dipikir-pikir, salah apakah Simon? Apakah kedatangannya yang jauh dari Afrika Utara memang untuk memikul salib Yesus? Ataukah mungkin ia hadir di waktu yang salah? Meski paksa menjadi tahap awal keterlibatan seseorang dari Kirene bernama Simon, meski jejaknya tak terekam dengan jelas di beberapa kisah Injil dalam peristiwa penyaliban, namun siapa yang menyangka di hari yang naas itu, hari di mana Yesus harus babak belur baik fisik maupun mental, Tuhan menyentuh hati Simon sehingga nyatanya menjadi hari kemuliaannya beserta seisi rumahnya di kemudian hari. Injil Markus pasal 15 ayat 21 mengidentifikasikan secara singkat Simon sebagai ayah dari Alexander dan Rufus. Ya, dua orang tokoh yang dikenal baik dalam sejarah perkembangan gereja. Berdasarkan kisah ini, bukankah kepada kita selaku umat Tuhan kerap kali tindakan paksa diizinkan Tuhan hadir dalam beragam peristiwa di kehidupan ini? Secara logika kita berontak, gak terima, bahkan protes, mengecam tindakan Tuhan. Lah, bukankah kita meyakini bahwa cara Tuhan menyentuh hati kita memang tak sekalipun mampu terselami, bahkan diraba oleh akal dan pikiran manusia. Menunduk dan menyediakan diri baginya menjadi salah satu kesempatan yang kerap kali dibuka bagi Tuhan untuk memaknai setiap tindakannya. Semoga saudara dan saya tak harus dipaksa dulu
baru menyediakan diri dan terlibat. Tak harus digugah dulu, baru mau berubah untuk berbuah. Amin. Mengakhiri program Marturia Ministry hari ini, marilah kita berdoa. Tuhan, babak belur yang Engkau alami demi keselamatan kami umat-Mu di waktu lalu, nyatanya telah memampukan kami untuk sampai di hari ini. Telah memberikan kami begitu banyak peluang untuk menghayati kasih-Mu, khususnya di masa Jumat Agung ini. Meski pandemi belum berakhir, meski kekerasan dan teror kembali mewarnai hidup ini, kiranya dalam kasih-Mu kami semakin diperlengkapi serta diarahkan untuk tak hanya memberi diri, tetapi juga semakin membuka hati, guna menyambut dengan sukacita setiap cara-Mu mengubah dan mendatangkan damai sejahtera bagi kami dan semesta alam ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan Maha Kasih. Amin. Semangat mengambil bagian dalam menghayati kasih Tuhan di Jumat Agung ini saudara. Mari tetap menjaga kesehatan guna melindungi sesama.